ini kita datang kemari yang menghadapi perkara wajar masyarakat Haji Wajar Fuad Effendi Zakasi yang dalam usia 70 tahun pada saat ini masih dikriminalisasi. Nah, seperti kita ketahui, perkaranya sebenarnya sudah dimulai dari tahun 2019. Kemudian perkara ini kemudian muncul lagi pada kemarin tanggal 6 April 2026. Beliau dikeluarkan sprindiknya. Sedangkan SPDP-nya sudah ada sebelum tahun 2021. Jadi bukan satu kejanggalan yang memang perlu kita luruskan dulu. Jadi sebelum yang bersangkutan ini diperiksa mestinya. Tapi dalam arti kita hari ini datang untuk proses undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Pada undang-undang ini masalah hak asasi manusia betul-betul diperhatikan. Nah, katakanlah Haji Fuad Effendi Zakasi udah 72 tahun, 76 April 2026 sprindiknya dikeluarkan. 2 hari kemudian sudah dipersangkakan. Ini luar biasa dahsyatnya ini bagi kita warga masyarakat. Orang sudah setua itu, yang sudah memang sudah uzur juga, yang sekarang juga sakit, itu diperlakukan semena-mena oleh aparat penegak hukum di sini. Tentunya kami sebagai sesama aparat penegak hukum dan sebagai penegak hukum, nanti juga kita akan menghadapi penyidik yang juga penegak hukum. Kemudian juga nanti ada penuntut. Kita akan berbicara lebih jauh mengenai undang-undang yang baru ini. Jangan sampai tujuan dari negara membuat undang-undang yang baru untuk menjaga hak-hak manusia yang ada di Indonesia ini tidak tercapai. Jadi dalam proses ini, insya Allah nanti kita akan bertemu sama penyidik, akan kita bicarakan. Setelah kita bicara nanti mungkin kita akan sampaikan lagi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Haji Fuad Effendi Zakasi, tapi ini untuk seluruh korban PIK 2, untuk seluruh rakyat Banten yang dizalimi. Karena itu ada satu aktivis Banten yang memang dulu ya kita kenal dengan kasus pagar laut kepada Pak Khalid Fikar. Dipersilakan untuk menyampaikan dukungannya untuk Pak Haji Fuad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keselamatan, kesejahteraan semoga selalu terjadi kepada seluruh rakyat Banten khususnya dan umumnya seluruh rakyat Indonesia. Hari ini saya di sini adalah sebagai support mental atau moral kepada keluarga besar Pak Haji Fuad. Bagaimanapun persoalan Pak Haji Fuad ini sudah sering saya katakan ke kawan-kawan, ini bukan hanya semata-mata persoalan Haji Fuad saja, tapi ini persoalan seluruh rakyat Banten dan umumnya seluruh rakyat Indonesia. Karena rakyat Banten, rakyat Indonesia tidak ingin selalu saja sebagai rakyat hanya dijadikan bantalan. Maksud bantalan di sini adalah kami sebagai rakyat jangan hanya dijadikan eksploitasi saja. Masa iya tanah-tanah kami dirampas, laut kami dirampas, ini kan ngomong kedaulatan gitu kan. Kemudian ketika ada tokoh yang juga menolak, malah justru mau dikriminalisasi. Artinya saya tegaskan kepada halayak publik, ketika terjadi kepada Pak Haji Fuad, mengkriminalisasi bukan hanya Haji Fuad, tapi seluruh korban PIK 2 ini, maka saya akan katakan, ini adalah persoalan semua rakyat. Persoalan rakyat Banten dan persoalan rakyat Indonesia. Jadi jujur saja, kalau ngomong mau jos-josan gitu ya, saya sendiri siap menjadi tukar gulingnya Pak Haji Fuad. Kalau seandainya terpaksa Pak Haji Fuad dipenjarakan, biar saya yang dipenjara. Saya siap itu. Karena ini adalah simbol perlawanan. Jadi jangan menyangka ketika mengkriminalisasi Haji Fuad itu kemudian kami sebagai rakyat ini diam begitu saja, tidak. Bila perlu saya bikin tenda di Polres Tangerang ini. Jika masalah ini tidak selesai terus. Jadi kami mohon kepada seluruh rakyat Banten yang melihat
komisi pers saat ini adalah simbol perlawanan. Persoalan PIK 2 ini persoalan seluruh rakyat Banten, bukan hanya persoalan Haji Fuad saja. Bisa jadi Khalid juga besok bisa dikriminalisasi. Bisa jadi teman-teman yang lain juga bisa dikriminalisasi. Lalu kemudian kalau selalu seperti itu, di mana letak fungsi negara pada saat ini? Jika negara kemudian tidak menunjukkan fungsinya sebagai pengelola negara kepada rakyatnya, masa iya kami harus bikin pemberontakan melawan negara? Kan nggak boleh begitu. Tapi kalau memang selalu saja saya sebagai rakyat terlalu ditindas terus, ya ini menjadi hukum alam, sunatullah. Ketika rakyat selalu ditindas, maka dampaknya rakyat akan melawan. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan Kampung Encele ada? Cukup. Cukup ya udah. Haji Usman. Kalau gitu gubernur dulu dari ARM. Ya, silakan. Tapi di pojok ada ya. Dekat dengan anaknya Pak Haji Fuad. Jadi yang terus ngomong sama ini. Nah, ada situ. Mbak. Ada. Nah, situ. Ada temannya. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini untuk mendampingi orang yang memang dari saudara kita. Karena kalau misalnya banyak ya kalau buzzer-buzzer yang bertanya, ini kenapa sih nama ini kok selalu ada? Sekarang saya tanya balik kepada kalian semua. Apa yang akan kalian lakukan apabila orang tua Anda dengan umur 80 tahun tiba-tiba dikriminalisasi? Apakah kalian akan diam aja? Ya. Itulah yang terjadi di Banten. Banten itu katanya kita merdeka, tapi apa yang terjadi kepada rakyat Banten? Kasus Haji Fuad dan Pak Charlie itu hanyalah ujungnya aja. Tapi di bawahnya berapa ribu masyarakat Banten yang memang sudah dikriminalisasi, diambil tanahnya dengan paksa, malam-malam terjadi pemaksaan atas tanah-tanah mereka hanya untuk apa? Untuk pembangunan PIK 2. Apakah itu untuk masyarakat Banten? Tidak, itu hanya untuk sekelompok orang. Jadi sekarang memang betul, di mana fungsi negara? Dan sedihnya, proses kriminalisasi dan juga penjajahan terhadap masyarakat Banten sayangnya didukung oleh aparat-aparat yang harusnya melindungi masyarakat. Mereka layaknya sebagai alat dari para oligarki dan penguasa. Apakah kita mau diam seperti itu? Saya tidak mau. Saya akan melawan. Karena suatu waktu nanti tanah saya, tanah Anda, negeri ini sudah bukan lagi milik kita. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Garuda, kami Bukalapak. Kami dari masyarakat Encele Perwaji, tentunya kami datang ke sini membersamai tokoh kami, yaitu Bapak Haji Fuad yang mana beliau dikriminalisasi. Dan kami pun masyarakat Encele beserta rombongan bukan oleh karena tekanan atau suruhan dari pihak lain, ini murni dari hati nurani kami, karena kami senasib dan sepenanggungan yang mana kampung kami, wilayah kami pun dijajah, dirampas oleh dua atau oleh oligarki. Untuk itu dan kami pun masyarakat Encele, tokoh-tokoh masyarakat kami pun sempat juga dikriminalisasi oleh antek-antek oligarki. Untuk itu apa yang dirasakan oleh tokoh kami Pak Haji Fuad, kami pun merasakannya. Untuk itu dari hati nurani kami yang paling dalam, kami pun ingin membersamai, ingin membela beliau agar beliau terbebas dari yang namanya penjajahan, yang dari namanya kriminalisasi. Untuk itu saya mohon kepada aparatur keamanan, khususnya aparatur polisi, tolonglah sebijaksana mungkin agar saudara kami, agar tokoh kami dibebaskan dari yang namanya kriminalisasi. Karena kami ini adalah semata-mata membela hak kami, membela tanah air kami,
membela kedaulatan kami, yang mana kami tidak ingin dipisahkan antara saya sebagai rakyat Indonesia, antara saya dengan kedaulatan Indonesia. Kami ingin tidak diapa-apakan. Kami ingin wilayah kami, tata ruang kami seperti gimana mestinya sesuai dengan adat dan kultur budaya kami. Jadi itu sekali lagi saya mohon kepada para pemerintah dan dukungan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Banten, untuk senantiasa selalu membela satu sama lain bila mana di antara kami yang membela tanah air kami dikriminalisasi. Mungkin segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum kita masuk ada satu lagi dari Pak Heri. Tolong Pak Heri untuk menyampaikan pandangan. Setelah ini mohon yang lain nanti tertib ya, karena tidak semuanya bisa masuk. Karena kepentingan kita hari ini untuk menyerahkan surat bisa diwakili sebagian yang lain. Jadi yang lainnya nanti bisa ngopi atau apa di tempat yang lain. Nanti setelah kami selesai kami akan kabari lagi. Terima kasih Pak Heri. Silakan Pak Heri. Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sekalian, perlu diketahui bahwa apa yang terjadi pada Pak Haji Fuad hari ini adalah terjadi juga di masyarakat Banten yang lain. Kriminalisasi ini terjadi. Tujuannya apa sih? Tujuannya apa kemudian aparatur negara yang kemudian ditunggangi oleh oligarki mengkriminalisasi warganya? Tujuannya adalah merampas tanah. Kalau misalnya kawan-kawan kita di NC dikriminalisasi, kemudian dipaksa untuk menyerahkan kampungnya digusur oleh PIK 2, Pak Haji Fuad juga sama. Dia sebelumnya juga telah dikriminalisasi, bahkan sampai ketika beliau sakit, sampai diminta untuk menandatangani menyerahkan tanahnya kepada PIK 2 dengan jaminan bahwa kasusnya tidak dilanjutkan. Dan itu oleh oknum polisi. Yan Hendra, AKP Yan Hendra. Dan AKP Yan Hendra ini sudah divonis bersalah. Sudah bersalah secara kode etik. Jadi saudara-saudara sekalian, meskipun PSN sudah dicabut, pagar laut sudah dicabut, hutan lindung sudah diambil alih negara, tetapi hari ini ternyata oligarki PIK 2 tetap kekeh ingin menguasai tanah-tanah masyarakat yang ada di seluruh pesisir Banten Utara. Tidak hanya tanah-tanah warga, bahkan hari ini tanah hutan lindung pun itu mereka mau kuasai lagi dengan penyesuaian izin. Jadi saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Banten, kita harus kembali mengkonsolidasi diri, memperkuat diri, kembali untuk mengikat satu sama lain. Kita sama-sama lawan oligarki dan penjajahan PIK 2 ini. Hari ini atau nanti kita tunjukkan bahwa masyarakat Banten, masyarakat Indonesia tidak akan pernah diam dengan penjajahan yang ada di wilayah Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.